video teknologi multimedia ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas perkuliahan pada pengganti pertemuan 5 terkait multimedia bergerak dan online lingkup pertanian. Kelompok 1 beranggotakan saya Permana Arjuna Ardani, rekan saya ada Alivia Putri, Ramadhani, Yulia Fajrin, Sari Marito, Preti Ulfa, dan Imam Arifansa. Di sini saya akan memaparkan mengenai multimedia dalam pertanian. Multimedia merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu audio, fitur, dan teks. Menurut ahli M. Cerimi, multimedia adalah alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video menurut Robin dan Linda. Multimedia dalam pertanian adalah penggunaan berbagai bentuk media digital seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaksi digital untuk mendukung kegiatan pertanian. Multimedia ini berfungsi sebagai alat edukasi, pemasaran, penyuluhan, dan manajemen pertanian yang lebih efektif dan efisien. Nah, multimedia bergerak adalah bentuk multimedia yang mengintegrasikan berbagai elemen seperti gambar, teks, suara, dan video dalam satu platform yang tidak hanya dapat bergerak tetapi juga memungkinkan interaksi dengan pengguna. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bentuk seperti animasi yang menghadirkan visual dinamis, video yang menyampaikan informasi secara audiovisual, game yang memberikan pengalaman yang lebih interaktif, aplikasi yang mempermudah akses ke berbagai layanan, serta presentasi multimedia yang membuat penyampaian informasi menjadi lebih menarik dan efisien. Nah, dengan kemampuannya yang fleksibel dan menarik ini, multimedia bergerak menjadi alat yang sangat efektif dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, hiburan, bisnis, dan komunikasi. Nah, contoh multimedia bergerak yang akan kami bahas adalah aplikasi pertanian yang bernama Pak Tani Digital. Pak Tani Digital adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyediakan platform yang menghubungkan mereka langsung dengan pembeli serta dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian. Dengan adanya aplikasi ini, petani dapat memasarkan hasil panennya secara lebih luas tanpa harus bergantung pada tengkulak sehingga dapat meningkatkan posisi tawar mereka di pasar. Nah, aplikasi ini dapat di-download di Play Store. Dengan adanya Pak Tani Digital, diharapkan petani dapat lebih mandiri dalam mengelola usaha tani mereka dan memperoleh keuntungan yang lebih baik. Contoh multimedia bergerak pada aplikasi pertanian yaitu aplikasi Pak Tani Digital. Nah, aplikasi Pak Tani Digital adalah platform digital yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menghubungkan mereka langsung dengan pembeli dan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor pertanian. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan meningkatkan posisi tawar mereka di pasar. Nah, Pak Tani Digital berfungsi sebagai marketplace yang memfasilitasi transaksi antara petani dan pembeli akhir, serta menyediakan akses ke berbagai layanan terkait pertanian. Fitur utama pada aplikasi ini adalah yang pertama ada pasar online, beriklankan gratis, supplier, transporter, cek harga, koperasi, dan edukasi, serta konten pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang multimedia online dan contohnya. Nah, multimedia online adalah multimedia interaktif yang dapat diakses melalui internet. Multimedia online dapat berupa situs, media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh multimedia online yaitu platform kursus pertanian online, yaitu dinamakan e-Agriculture Academy. Ini adalah platform daring yang mempertemukan petani, pakar, akademisi, dan agen penyuluh dalam menawarkan kursus daring mandiri bagi petani di Uganda dan sekitarnya. Tersedia kursus dalam berbagai rantai nilai yang dapat diikuti petani dan memperoleh sertifikasi. Dan kursus gratis tersebut dapat diikuti oleh masyarakat umum dan mempelajari keseluruhan kurikulumnya. E-Agriculture Academy membantu kemajuan pertanian dengan tiga cara. Yang pertama, edukasi dan pelatihan, seperti menyediakan kursus online
dan webinar untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik dan teknologi pertanian terbaru. Yang kedua, akses informasi. Dengan menyediakan forum diskusi bagi petani untuk berbagi informasi dan solusi terkait tantangan pertanian. Yang ketiga, dukungan keuangan dan pemasaran. Dengan memberikan informasi tentang akses pembiayaan dan strategi pemasaran, dapat membantu petani mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, Agrikultur Academy mendukung petani dalam keberhasilan, memperluas jaringan, dan meningkatkan peluang bisnis. Nah, dalam prediksi jangka panjang inovasi pengembangan di bidang pertanian tentu akan melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, integrasi AI dan IoT. Penggunaan ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan pertanian secara real-time. Sensor IoT akan mengumpulkan data, sementara AI akan menganalisis data tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Yang kedua, fokus pada pertanian berkelanjutan. Ada dorongan yang kuat untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini termasuk seperti penggunaan teknik pertanian yang mengurangi dampak negatif terhadap alam dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya, pengembangan platform yang semakin penting, seperti mendukung kolaborasi antar petani dan pemangku kepentingan lainnya, yang akan mempermudah berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya untuk memajukan pertanian. Yang keempat, adaptasi terhadap teknologi baru. Petani akan terus mengadopsi seperti menggunakan drone, robot pertanian, dan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Yang kelima, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta tentu akan diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan dan teknologi baru bagi petani. Nah, dengan adanya inovasi ini akan mendorong perubahan signifikan dalam cara pertanian dikelola, meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi produksi. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu multimedia dalam pertanian adalah penggunaan berbagai bentuk media digital seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaksi digital untuk mendukung kegiatan pertanian. Multimedia bergerak adalah bentuk multimedia yang menggabungkan elemen-elemen sebuah platform yang dapat bergerak dan berinteraksi dengan pengguna. Contoh multimedia bergerak yaitu adalah aplikasi Pak Tani Digital, yang dimana aplikasi itu adalah platform digital yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menghubungkan mereka langsung dengan pembeli. Sedangkan multimedia online adalah multimedia interaktif yang dapat diakses melalui internet. Contoh multimedia online yaitu website seperti Agrikultur Academy, yang dimana itu adalah platform daring yang mempertemukan petani, pakar, akademis, dan agen penyuluh dalam menawarkan kursus daring mandiri bagi petani Uganda dan sekitarnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan dan kami jelaskan. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.